Kali ini kita akan membahas soal kalkulus dari chapter 2 yang berjudul The Derivative atau turunan. Saya mulai dengan pembahasan di latihan 2.1. Kita mulai dari soal nomor 3. Eh, Pada soal nomor 3 sampai 6, gambarkan garis tangent line, garis singgung pada kurva melalui titik yang diberikan. Ya, kita disuruh menggambar garis singgung tangent line itu di titik yang sudah diberikan dan estimate dan perkirakan berapa nilai slope-nya. Jadi slope ini maksudnya sini slope itu adalah seperti kemiringan atau gradien ya. Yang biasa kita kenal istilahnya gradien. Oke, di nomor 3 ada gambar kurva yang diberikan, kemudian ada satu titik yang diberikan. Kita akan menggambarkan garis singgung di titik yang diberikan di soal gambar nomor 3. Ya, jadi keakuratan nilai yang kita dapat ya, nilai gradiennya itu tergantung pada bagaimana keakuratan kita menggambar garis singgungnya ya. Jadi ya, makanya dibilang dia estimate ya, perkirakan. Hasilnya bisa berbeda-beda setiap orang tergantung bagaimana kita menggambarkannya. Jadi kita usahakan garis singgungnya ya benar-benar menyinggung titik yang di sini ya. Coba kita gambarkan. Kita usahakan benar-benar hanya menyinggung ya. Menyinggung ya. Oke. Misalnya saya gambar kira-kira, walaupun tidak 100% akurat ya gambarnya, ya bolehlah kita anggap seperti ini ya untuk gambar yang pertama. Dan sekarang kita menghitung gradien ya kita misalkan kita ambil dua buah titik di sepanjang garis singgung ini, usahakan ambil kedua titik itu yang mudah ditentukan koordinatnya. Misalnya saya ambil titik di sini. Di sini koordinat di sini 1, di sini 7, ini 1,7 ya. Di satu titik yang lain, misalnya saya ambil yang di sini ya, usahakan ambil titik yang mudah kita tentukan koordinatnya. Titik di sini misalnya koordinatnya x yang 4 ya, walaupun tidak 100%, 4,1. Jadi kita bisa hitung slope-nya atau gradiennya dengan di sini delta y-nya, di sini delta x-nya gitu ya. Ini ada delta y-nya, ini ada delta x-nya. Oke, ya, kita lihat slope-nya untuk gambar pertama. Untuk nomor 3, slope atau gradien. Ya. Delta y-nya itu titik yang kedua, y yang kedua itu adalah 1, y2 kurang y1-nya adalah 7 dibagi x2 kurang x1 ya. X2-nya itu adalah 4, X1-nya adalah 1 ya. Jadi slope-nya itu adalah min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Jadi min 6 yang dimaksud di sini ada di sini, delta Y-nya di sini. Dari sini sampai ke sini minus 6 ya. Kemudian dari sini sampai ke sini itu adalah 3. Jadi gradien negatif min 2, atau untuk mempermudah kita tahu kalau garisnya menurun, gradiennya pasti negatif ya. Garis lurusnya kalau menurun, gradiennya pasti negatif atau slope-nya. Oke, untuk soal nomor 4, pertanyaan yang sama. Kita coba gambarkan garis singgung di titik yang diberikan di sini. Usahakan sebagus mungkin benar-benar menyinggung titik yang dimaksud ya. Jadi saya coba, kalau tidak pas nanti kita ulangi lagi gambarnya ya, kira-kira begitu. Saya coba, apakah ini sudah menyinggung? Sepertinya masih kurang pas ya. Oke, kita ulangi lagi. Sampai menurut kita betul-betul sudah menyinggung ya. Oke, misalkan di sini saya coba. Sepertinya kurang lagi ya, kita perbaiki lagi. Supaya hasilnya benar-benar mendekati yang sebenarnya. Kita coba. Oke ya, mungkin sudah hampir ya. Walaupun belum, ya kita anggap inilah garisnya, misalnya garis singgungnya. Oke, ya. Kemudian saya mau ambil dua buah titik. Ya, selalu saya ambil dua buah titik sepanjang garis ini, sepanjang garis singgung. Usahakan ambil titik yang mudah ditentukan koordinatnya ya. Misalnya saya ambil sini. Kemudian saya ambil ini boleh juga ya titiknya. Ambil dua titik. Oke. Titik yang pertama tentu yang di sini, X-nya 1,4 ya. Titik yang di agak ini titik pertama 1,4. Titik yang kedua di sini adalah
X-nya 3, Y-nya 7 ya. Oke, kemudian kita bisa hitung slope-nya atau gradiennya atau kemiringan. Y2-nya adalah 7, Y1-nya adalah 4, dibagi X2-nya 3, X1-nya 1 ya. Jadi hasilnya adalah 3/2. Positif ya. Atau 1,5. Gradien positif karena garisnya ini naik ke atas. Gradiennya pasti positif. Oke. Berikutnya. Kita ke soal langsung ke soal nomor 10. Carilah slope ya, slope itu adalah gradien dari carilah slope pada garis singgung carilah slope atau gradien pada garis singgung di kurva y sama dengan kurvanya adalah y sama dengan y atau fx ya, sama dengan s pangkat 3 kurang 3x di titik ini x min 2 x min 1 kita cari slope-nya. Oke, untuk mencari gradien atau mencari slope ya, itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Nah, karena di bagian 2.1 kita menghitung gradien, menghitung turunan gitu ya. Bukan dengan rumus ya, bukan dengan rumus turunan fungsi berpangkat, tapi dengan metode limit. Jadi kita cari dulu slope dengan metode limit atau gradien sama, saya ulangi sekali lagi, yang biasa kita pakai simbol M ya biasanya. Itu adalah limit H mendekati 0 untuk fx tambah h dikurang fx dibagi dengan h ya, itu ada. Oke, kemudian saya input ya, sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h. fx-nya ini adalah s pangkat 3 kurang 3x, jadi fx tambah h di sini adalah f dari, kita input ya, s pangkat 3 menjadi, oke saya langsung fx tambah h berarti di sini x tambah h pangkat 3 kurang 3 kali x tambah h, itu ya. Ini fx tambah h dikurang fx lagi. Saya buat kurungnya ya, karena kurang ini nanti kita perlu kalikan ke dalam x pangkat 3 dikurang 3x dibagi dengan h. Oke, kita bisa jabarkan seperti biasa ya. Perhatikan, sama dengan limit h mendekati 0. Kita jawabkan x tambah h pangkat 3. Ingat, A tambah B pangkat 3 itu, kalau kita jabarkan itu adalah A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3 ya. Oke, jadi kita jabarkan X pangkat 3 tambah 3X kuadrat H tambah 3XH kuadrat tambah H pangkat 3, itu untuk X tambah H pangkat 3, min 3 dikalikan ke dalam, min 3X min 3H, kemudian min ini dikalikan ke dalam juga, min X pangkat 3 tambah 6X itu, dibagi dengan H, oke, sama dengan, tinggal kita sederhanakan dulu, X pangkat 3 min X pangkat 3, di sini bisa kita coret, kemudian ini saya ada perbaiki ya, ini tulisan ini tambah 3x maksud tadi ya, x kali min 3 ini tambah 3x. Oke. Kemudian ada lagi yang bisa dicoret, kita lihat. Oke, ini min 3x, ini plus 3x, kita coret ya. Kemudian oke, tidak ada lagi, kita input ke dalamnya. Perhatikan. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat h tambah 3xh kuadrat tambah H pangkat 3 kurang 3H per H sama dengan, ya sambung ke sini ya, sama dengan, ini slope-nya atau gradiennya saya tulis M saja, limit H mendekati 0, semuanya ada H di pembilangnya ya, hanya saya tarik ke depan, jadinya 3X kuadrat tambah 3XH tambah H kuadrat kurang 3, ya, kita per H sama dengan, oke, perhatikan, untuk menyelesaikan soal limit,
Waktu sampai di sini, ya biasanya kita langsung input nilainya H. Hanya 0. Ternyata penyebutnya 0 ya. Sehingga kita pakai cara lain, kita pakai faktor, baru kita coret hanya di sini. Sesudah saya coret hanya, baru saya input nilai H-nya ya ke sisanya. Jadi slope atau gradiennya adalah 3x kuadrat tambah 3x kali H hanya 0 ya, tambah H kuadrat 0 lagi, kurang 3. Kurang 3 ya. Jadi slope-nya adalah ini dia, atau gradien. Sehingga di titik X sama dengan min 2, slope atau gradiennya adalah tinggal 3 input, min 2 kuadrat 4 kali 3, 12, 12 kurang 3, 9 ya. Di X sama dengan min 1, slope-nya adalah 3 kali min 1 kuadrat, min 1 kuadrat 1 kali 3, 3, kurang 3, 0. Di X sama dengan 0, slope-nya adalah min 3, tinggal input saja. Di X sama dengan 1, slope-nya adalah 0 juga ya. Di X sama dengan 2, slope-nya adalah 12 kurang 3, 9 ya. Kira-kira seperti ini caranya. Oke, berikutnya kita ke nomor 12. Cari persamaan tangent line. Ya, cari persamaan garis singgung pada kurva Y per X min 1 di titik 0, min 1 ya. Di titik 0, min 1. Oke. Sama seperti di atas, tapi kita disuruh. Pertama kita harus cari slope-nya atau gradiennya dulu. Slope atau gradiennya adalah limit H mendekati 0. Fx tambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Fx-nya ini, Y sama dengan Fx, kita input sama dengan limit H mendekati 0. Fx tambah H itu adalah seper, ya. Perhatikan di sini Fx-nya itu adalah seper X kurang 1. Jadi kalau seper Fx tambah H, ini X ya diganti X tambah H dua-duanya, saya ganti langsung. X tambah H, gitu ya, dikurang 1, kurang Fx. Fx seper X min 1, dibagi dengan H, tinggal kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikan limitnya, gitu ya. Oke, tapi karena hanya satu titik ya, di X 0, min 1, X-nya 0. Jadi saya mau coba supaya lebih mudah, ya. Seperti soal yang tadi, soal yang di atas tadi, cari gradiennya ini, M-nya, limitnya ini saya selesaikan sampai dapat persamaannya, ya. Karena ada banyak titik yang mau saya hitung X-nya. Jadi bisa saya input gitu loh. Tapi kali ini untuk soal nomor 12, saya mau langsung masuk X-nya saja. X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya min 1. Karena hanya satu titik, jadi supaya lebih mudah, saya mau langsung masukkan X-nya 0. Perhatikan. 0 tambah H kurang 1 ya. 0 tambah H kurang 1. Jadinya X-nya saya langsung masukkan 0 ya. Karena X-nya 0 di sini ya. X sama dengan 0 gitu ya. Dikurang seper X 0, 0 kurang min 1, min 1 juga di sini, min 1, min ketemu min jadi plus di sini, jadi min di sini saya sudah hapus ya. Oke, langsung masukkan X-nya, ingat, dibagi dengan H. Oke, sama dengan, kita selesaikan sekarang, limit H mendekati 0. Oke, supaya, ya ini seperti ini ya, supaya H-1-nya hilang, saya kali, samakan penyebut juga boleh ya, terserah. Saya kali H-1 atas, bawah juga kali H-1. Jadi hasilnya adalah 1, ya, ini kali H-1, tambah 1 kali H-1 juga H-1, dibagi H dikali H-1. Saya sambung di sini, maka slope-nya sama dengan limit H mendekati 0. 1 tambah H kurang 1 adalah H, dibagi H kuadrat min H, sama dengan, perhatikan, kalau saya masukkan H-nya 0 langsung, dia hasilnya 0 per 0, jadi kita hindarin, kita faktorkan saja yang di bawah H dikali H-1, sehingga saya bisa coret H-nya, nah, H-nya dicoret jadi 1 ya, bukan jadi 0, baru saya masukkan nilai H-nya 0, hasilnya adalah seper 0 kurang 1, jadi slope-nya atau gradien adalah min 1, sudah saya dapat gradiennya, saya bisa langsung mencari equation of tangent line ya, persamaan garis singgungnya atau garis lurusnya itu Y min YO sama dengan M kali X min X1, ini rumus umum. Masukkanlah YO-nya, titiknya maksudnya 0, min 1, Y-nya min 1, garis min 1, X kurang XO ya, ini XO saja, maksudnya titiknya XO-nya adalah 0, sehingga Y tambah 1 sama dengan min X, sehingga persamaan garis singgungnya, equation of tangent line adalah min X dikurang 1 ya.
Jawabannya adalah min X kurang 1. Berikutnya, kita ke nomor 13. Oke. Sebuah percobaan ya. Suggest that falling body bentuk memperkirakan benda jatuh akan mendekati ya, akan jatuh ya, kira-kira 16 T kuadrat feet. 16 T kuadrat feet jarak yang ditempuh maksudnya 16 T kuadrat feet di dalam T detik. Oke, jadi saya tulis fungsi yang terjadi. Ft, fungsi terhadap T ini itu 16 T kuadrat, satuannya feet ya. Ini adalah fungsi, Ft ini adalah jarak tempuh ya gitu ya. Jarak yang ditempuh adalah 16 kali T kuadrat. Dalam T detik, T-nya itu adalah waktu dalam satuan detik ya. Jadi Ft itu adalah fungsi untuk jarak. Oke, kemudian yang pertanyaan yang A, seberapa jauh dia akan jatuh bendanya ya, akan jatuh di antara 0 detik dan 1 detik. Saat T-nya 0 detik, jarak yang sudah ditempuh adalah 16 kali 0 kuadrat, 0 ya. Saat T-nya 1 detik, F1, jarak yang sudah ditempuh saat T 1 detik itu adalah 16 kali 1 kuadrat, 16. Sehingga jarak yang sudah ditempuh dia ya adalah 16 dikurang 0 ya, 16 feet itu ya. Jaraknya adalah 16 feet. Yang B, how far, seberapa jauh dia benda itu jatuh di antara dari 1 detik ke 2 detik, seberapa jauh dia sudah jatuh. Waktunya 1 detik, fungsi T-nya atau jarak yang ditempuhnya adalah sudah 16 feet. Saat dia 2 detik, sudah 2 detik, jarak yang ditempuhnya adalah 16 kali 2 kuadrat ya. 16 kali 2 kuadrat adalah 4 kali 16 itu adalah 64 feet, sehingga jarak yang sudah ditempuh dari 1 detik ke 2 detik itu adalah 64 kurang 16 sama dengan 48 feet ya. Yang C, oke, saya di sini. Berapakah kecepatan rata-rata untuk dari 2 sampai 3 detik? Antara 2 sampai 3 detik kecepatan rata-rata. Untuk kecepatan rata-rata antara 2 dan 3 detik, saya hitung dulu. Waktu dia 2 detik, jarak yang sudah ditempuh dia adalah 16 T kuadrat, 16 kali 2 kuadrat sama dengan 64. Sewaktu dia sudah 3 detik, jarak yang sudah ditempuh dia adalah 16 kali 3 kuadrat ya. 9 kali 16, 144. Sehingga jarak yang sudah dilalui oleh benda 144 kurang 64 itu adalah 80 feet. 80 feet ya. Sehingga average velocity-nya itu ada antara 2 detik sampai 3 detik adalah jarak yang sudah ditempuh dibagi waktu yang dibutuhkan dari 2 detik ke 3 detik itu 1 detik, sehingga kecepatan rata-ratanya ada 80 feet per detik kuadrat. Oke, kemudian yang D. Kecepatan rata-rata di antara 3 sampai 3,01 detik. Yang D ya. Sewaktu T-nya 3 detik, jarak yang sudah ditempuhnya adalah 144 feet ya. Sewaktu T-nya 3,01 detik, 3,01 ya. Jarak yang ditempuhnya adalah, ingat ya, 16 T kuadrat, 3,01 kuadrat. Kita pakai kalkulator dulu untuk menghitung. 3,01 kuadrat dikali dengan 16, saya dapat dia 144,9616 feet ya nih. Sehingga antara dari 3 sampai 3,01, jarak yang sudah ditempuhnya adalah 144,9616 dikurang 144 itu adalah 0,9616 feet. Average velocity-nya, ya saya tulis begitu saja ya, adalah jarak yang sudah ditempuh. Jarak tempuh dibagi dengan waktunya dari 3 ke 3,01 berapa detik itu 0,01 detik ya. Jadi hasilnya adalah 96,16 feet per detik. Kecepatan rata-ratanya ya di antara 3 sampai 3,01. Oke, berikutnya yang ditanya adalah
kecepatan sesaat ya, instantaneous velocity. Kecepatan sesaat di fisika, kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama. Turunan pertama dari posisi ya, dari perpindahan. Ya, boleh dx per dt gitu ya, turunan pertama. Oke, sama saja artinya di sini instantaneous velocity itu turunan pertama ya, kita gunakan metode limit. Jadi instantaneous velocity, instan ya, instantaneous velocity ini bisa juga kita sebut sebagai rate ya, laju ya, laju perpindahannya itu adalah limit h mendekati 0. Instantaneous velocity ada limit untuk h mendekati 0 dari fungsi terhadap t tadi. Jadi karena dia pakai t, kita pakai t ya, ft tambah h dikurang ft dibagi dengan h, itu instantaneous velocity ya, atau kecepatan sesaat biasanya kita bilang di fisika. Kecepatan sesaat itu adalah dx per dt gitu ya. Dx per dt. X itu adalah posisinya. Jadi di sini sebagai fungsi posisi adalah ft-nya ya. Posisi saat t detik gitu. Sama dengan karena t-nya 3 detik ya. Kita boleh langsung masukkan t-nya 3. Saya langsung ubah limit h mendekati 0. F t-nya langsung 3 boleh ya. 3 tambah h dikurang F3 dibagi dengan H itu sama dengan tadi FT tadi, fungsi FT tadi itu T 16T kuadrat ya. Ya, 16T kuadrat. Ingat nih, fungsi FT tadi dengan input F3 tambah H. Ini adalah 16 T kuadrat. T-nya 3 tambah H kuadrat kurang F3. 16 kali 3 kuadrat dibagi dengan H. Oke, saya lanjutkan di sini sama dengan limit H mendekati 0. 16, saya jabarkan 3 tambah H kuadrat ya. 9 tambah 6H tambah H kuadrat kurang 16 kali 9, 144 dibagi dengan H sama dengan limit H mendekati 0. 16 kali 9, 144. 16 kali 6 itu adalah 96H. 16 kali H kuadrat, 16H kuadrat kurang 144 dibagi dengan H. Ini bisa dicoret 144 sehingga hasilnya adalah limit H mendekati 0. H di atas hanya saya tarik ke depan, min 96H tambah 32H gitu ya. Oke, sehingga hasilnya adalah, oh sorry, ini positif ya, positif 96 ya. 16 kali 6 positif 96. Saya ganti lagi positif 96. Oke, jadi saya coret hanya 0. Hanya saya coret, baru saya masukkan hanya 0 di sini. 96 kali 0. Oh, ini nggak ada hanya. Sebentar. Oke, ini nggak ada hanya. Karena di atas 96H saja. H sudah saya tarik ke depan, faktorkan. Jadi tinggal 96 ya. H kali 96, 96H. H kali 32H, 32. Oke, ada beberapa kesalahan. Saya perbaiki dulu. Oke, 96H tambah 16H kuadrat menjadi H kali 96 ditambah 16H. Ya, seperti ini. Dibagi dengan H, hanya bisa dicoret. Baru saya input hanya 0 di hasilnya. Hasilnya adalah 96 tambah 0. Hasilnya adalah 96. Ini kecepatan sesaat, berarti feet per detik kuadrat. Ya. Oke. Jika kamu menggunakan metode turunan biasa sebenarnya ya, ini kita melompat sebentar sedikit ke depan. Ini karena di subtopik 2.3 ini baru diperbolehkan menggunakan turunan dengan cara turunan berpangkat seperti ini ya. Kecepatan sesaat, turunan dari fungsi waktu terhadap waktu ya, 2 kali 16 32T gitu ya. Langsung masukkan T-nya 3 detik ya, gitu ya. Hasilnya adalah 96 ya. Feet per detik gitu. Oke ya. Berikutnya, soal nomor 21. Rate of change, laju perubahannya. Oke ya, rate of change ini itu adalah instantaneous ya, artinya ya, instantaneous ya.
Rate of change dari laju perubahan dari kecepatan terhadap waktu disebut acceleration. Oke ya, acceleration adalah laju perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Anggap velocity, kecepatan saat waktu t itu adalah diberikan kecepatannya, fungsinya itu adalah 2t kuadrat. Cari instantaneous velocity, instantaneous acceleration ketika t-nya 1 detik. Instantaneous acceleration, ya, instantaneous, saya tulis A saja ya, AT biasanya ya. Oke, instantaneous acceleration itu, karena instantaneous itu adalah sesaat ya, percepatan sesaat. Sesaat itu ya dengan waktu yang sangat singkat itu adalah sesuai dengan tujuannya rate of change ya, laju perubahan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi karena laju perubahan itu adalah turunan, laju perubahan ya, rate of change of velocity, laju perubahan dari kecepatan. Itu sebenarnya adalah dv ya, dv per detik gitu ya. Laju perubahan dari kecepatan gitu ya, dv per detik. Tapi di sini kita menggunakan limit untuk turunan ya. Kita pakai limit h mendekati 0 untuk v ya, kita ingin turunkan velocity-nya, T tambah H dikurang VT dibagi dengan H. Oke. When T 1 second, kita langsung masukkan T-nya saja boleh. Limit H mendekati 0, kecepatannya, fungsi kecepatan T-nya 1 detik. 1 tambah H dikurang V 1 detik dibagi dengan H. Oke. Sama dengan limit H mendekati 0, VT ini 2T kuadrat, berarti ini adalah 2T kuadrat. T-nya ganti 1 tambah H kuadrat, kurang V1, 2T kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat, itu dibagi dengan H. Berarti instantaneous acceleration-nya itu adalah sama dengan limit H mendekati 0, 2 dikali 1 tambah H kuadrat, saya jabarkan. 1 tambah, saya 1 kuadrat 1 tambah 2H tambah H kuadrat, kurang 2 dibagi H. Langsung saja perhatikan, nanti 2 kali 1 2, kurang 2, habis ya, bisa kita cancel nanti ya. Atau saya tulis ulang saja. Berarti 0. 2 tambah 4H tambah 2H kuadrat kurang 2 dibagi H. 2 dan 2 bisa dicoret, sehingga hasilnya limit H mendekati 0. Atasnya bisa saya faktor, ke depan H-nya 4 tambah 2H, coret-coret H-nya, baru saya input H-nya 0 ya. 4 tambah 2 kali 0, 4. 4. Nah, satuannya tidak diberikan, kita anggap saja lah, meter per second kuadrat. Oke, jadi instantaneous acceleration ya, atau percepatan sesaatnya adalah 4 meter per detik kuadrat. Biasanya kalau dalam fisika sering kita gunakan A sama dengan, langsung saja ya, dv per detik. Turunkan terhadap T, 2T kuadrat jadinya 4T. Masukkan T-nya 1 detik, 4 kali 1, 4, itu ya jawabannya. Berikutnya, soal nomor 2, 3. Gambarnya agak kabur ya, kita jelasin. Ini adalah, ini waktu dalam jam, ini 0, berarti ini 4 itu ya. Ini 8, ini 12, 16, 20, di sini ini 24 ya. Satu kotak ini 2 ya, itu 2, 4, 6 ya. Di sini juga ini 0, ini 200 ya. Ini 200, ini 400, ini 600, ini 800. Ini thousands of gallon ya. Ini satunya ribuan galon. Ini thousands. Di 10 pangkat 3 ya, galon gitu. Jadi contohnya 200 di sini berarti 200.000 galon gitu ya. Oke. Kita lihat pertanyaannya. Gambar di bawah ini menunjukkan jumlah air dalam sebuah kota, ya, tangki air kota selama 1 hari ketika tidak ada air yang dipompa ke dalam tangki. Ya, jumlah ini dalam satu kota, jumlah air dalam tangkinya awalnya adalah 800.000 galon. 800 yang paling atas di sini ya. Dipakai sepanjang 1 hari dengan catatan tidak ada air yang dipompa masuk ke dalam tangki ya. Oke, yang ditanya adalah berapakah average-nya, laju rata-rata penggunaan airnya dalam sepanjang hari, ya, sepanjang hari, average rate-nya. Oke, rate-nya sepanjang hari ini adalah, kita lihat, awalnya 800.000 ya, ini 800 ya, ini ya. Terakhir menjadi 100.000 ya, ini 100.
Berarti dia berkurang ya, berkurang 800.000 menjadi 100.000 galon sepanjang hari, dibagi jamnya itu dari 0 ke 24 ya, berarti sepanjang 24 jam, ini satuannya galon, ini satuannya jam, 800.000 kurang 100.000, 700.000, pakai kalkulator, 700.000 dibagi 24 jam, berarti laju rata-rata penggunaan airnya itu adalah 29.166 ya, 29.166 ya. 29.166 galon per jam. Galon per jam. Itu adalah laju rata-ratanya. Oke, berikutnya seberapa cepat ya? Seberapa cepat air digunakan saat jam 8? Seberapa cepat? Ini seperti instantaneous ya, instantaneous velocity gitu ya. Sesaat itu, saat jam 8 sesaat itu kita pakai limit H mendekati 0 atau turunan. Tapi di sini kita masih pakai limit saat jam 8. Tapi karena dia di grafik seperti ini saat jam 8 ada di sini, tentu kita bisa gunakan, kita cari tangentnya, slope-nya kita cari ya. Kadang ini fungsinya tidak ada, hanya gambar. Pada fungsi kita bisa cari limitnya ya, limit H mendekati 0. Tapi ini adalah gambar, jadi kita cari tangentnya saja, sama saja. Oke, kita gambar. Saya gambarkan sebuah garis lurus yang menyinggung ya. Garis lurus yang menyinggung titik tersebut. Oke, kira-kira garis lurusnya saya coba ya. Ini garis singgungnya misalnya seperti ini ya. Garis yang menyinggung. Ya, boleh kita anggap seperti ini misalnya. Oke. Ya, anggap sudah pas dia ya. Oke, kita cari slope-nya. Jadi slope itu adalah turunan pertama, atau dalam hal ini adalah limit H mendekati 0. Jadi rate-nya, how fast itu atau rate-nya itu saat jam 8, ya, instantaneous ya, instantaneous rate-nya itu adalah, kita ambil dua buah titik koordinat untuk cari slope-nya. Di sini misalnya, dengan, misalkan saja ya, ini nggak ada yang tepat ya, kita anggap di sini ya, dua titik. Oke, di antara dua titik itu kita bisa cari rate-nya. Ya, di antara dua titik kita cari rate-nya. Seperti biasa, misalnya ini Oke, jamnya itu adalah di 6 ya. 6 jamnya. Jam 6, posisinya saat itu adalah sini 700.000. Kemudian di sini saat jam 12, posisi airnya ada di 300.000 ya. Ini 12, jam 12 ya. Oke, kita langsung bisa hitung rate apanya, slope-nya. Y2 kurang Y1 gitu ya. 300.000 ya di sini ya. Kurang Y2 kurang Y1, 700.000. Dibagi jamnya itu dari jam 12 ke jam 6, 6 jam. Jadi ini adalah minus 400.000 dibagi 6, kita pakai kalkulator, 400.000 dibagi 6. Saya dapat hasilnya adalah minus 66.000. 666 ya, 666,67 ribu ya, ini 1000 galon per jam ya. Dan minus dia karena ya, gradien memang turun. Jadi kecepatan penggunaan air rate-nya itu pada saat jam 8 itu adalah 66.666,67. Soal berikutnya nomor 27. Ini di 27 ada dua buah gambar, gambar A dan B. Gambar A dan B menunjukkan posisi dari S sebagai fungsi dari waktu T untuk dua partikel yang sedang bergerak sepanjang garis ya. Sepanjang garis. Untuk setiap partikel, apakah velocity-nya increase or decrease? Apakah kecepatan naik atau turunnya gitu ya? Oke, S di sini itu adalah posisi ya maksudnya ya, dalam meter. S di sini posisi dalam meter ya. Nah, sekarang kita mengetahui
bagaimana velocity-nya, naik atau turunnya. Untuk kita mengetahui velocity naik atau turun, ingat velocity setiap saat itu sama dengan delta S per delta T gitu ya. Delta S per delta T, jadi seperti delta Y per delta T ya. Per delta T, dalam hal ini delta Y ini adalah delta S di sini. Berarti adalah menghitung slope atau kemiringannya ya. Jadi kita tinggal lihat slope-nya bagaimana. Misalnya di titik ini slope-nya ini, di titik ini slope-nya ini gitu ya. Di titik ini slope-nya makin naik ya. Titik ini slope-nya makin naik kita lihat. Jadi untuk gambar A, kemiringan garis yang slope-nya itu makin membesar ya. Makin membesar berarti velocity-nya increase gitu ya. Velocity-nya naik. Di gambar B kita lihat di sini titik ini misalnya ini slope-nya. Titik ini misalnya ini slope-nya, kemiringannya. Titik di sini dia makin turun ya kemiringannya ya. Berarti di sini kecepatannya menurun ya. Gitu ya, decreasing. Oke. Kita ke soal berikutnya. Soal nomor 29. Oke. Jari-jari dari sebuah lingkaran minyak ya yang bocor itu dia growing, tumbuh dengan ya semakin membesar, maksudnya minyaknya itu semakin besar dengan laju konstan 2 km per day. Setiap hari dia 2 km, setiap hari 2 km ya. Oke, setiap hari 2 km. Jari-jarinya ya, setiap hari tambah 2 kilo. Hari pertama 2 kilo, hari kedua 4 km jari-jarinya. Berarti boleh per day. Berarti boleh saya tulis radiusnya itu fungsinya adalah 2 kali T ya. T-nya itu dalam hari tentunya ya. Satuan T di sini adalah hari semua D. Jadi hari ketiga, 2 kali 3, 6 km jari-jarinya. Ya, T itu adalah hari. Pada laju berapakah areanya akan tumbuh? Areanya akan growing. Pada laju berapakah areanya luasnya akan bertumbuh 3 hari sesudahnya ya. 3 hari sesudahnya. Oke. Area dari lingkaran itu adalah VR kuadrat. Betul ya? VR kuadrat. R yang saya masukkan. I kali R yang 2T ya. Sehingga fungsi area terhadap waktu, saya tulis AT gitu ya. Itu adalah 4 ya, 2T kuadrat, 4T kuadrat, 4V kali T kuadrat ya. Saya sudah dapat areanya. Pada laju berapa areanya itu tumbuh? Ya, pada laju berapa areanya itu tumbuh? Oke, kita bisa pakai limit untuk menghitungnya. Rate ya, rate of change itu adalah limit H mendekati 0 ya, atau turunan gitu. Jadi rate-nya itu adalah limit H mendekati 0 gitu ya. Untuk AT tambah H gitu dikurang AT dibagi dengan H ya. Kita masukkan limit H mendekati 0. AT tambah H itu berarti 4VT kuadrat. Jadi T tambah H kuadrat kurang AT gitu ya. Dibagi dengan H. Saat 3 hari, kita boleh masukkan T-nya 3 di sini ya. Masukkan T-nya 3. Limit H mendekati 0. 4V. Masukkan T-nya 3. Atau kamu mau jabarkan dulu semuanya. Baru masukkan T-nya 3 juga boleh sebenarnya ya. Jadi saya masukkan T-nya 3 dulu juga nggak apa-apa. Kurang A3 gitu. Dibagi dengan H. Selesaikan seperti biasa. Perhatikan ya. Tapi saya mau langsung aja pakai turunan supaya cepat ya. Jadi sebenarnya rate-nya itu adalah dA per dt ya. Langsung saja dA per dt-nya. Saya hitungan terhadap T ya. 2 kali 4, 8. Jadi hasilnya adalah nanti 8 VT. Itu rate-nya. Rate dari areanya 8 VT. Sehingga saya masukkan T-nya 3 hari. Saat T-nya 3 hari, 3 days, maka rate-nya itu adalah 8 kali V kali 3 ya. 24 V. Oke, satuannya dari kilometer per hari, berarti ini adalah kilometer kuadrat ya per hari. Oke, 24 V kilometer kuadrat per hari. Oke, jadi hasilnya. Dan sebelah kanan kita coba kita lihat ya, nanti di subtopik yang kedua 2.5 nggak salah ya, atau berapa, nanti ada satu cara sesudah kita tahu cara turunan. Jadi begini, radius ya, kita pakai metode lain.
radius dari sebuah minyak yang melingkar, yang bocor itu, tumbuh dengan laju konstan, rate-nya, rate dari radiusnya ya, dia saya tulis dr per dt ya. Ini laju perubahan radius terhadap waktu, 2 km per days. Oke ya, perhatikan saya pakai metode lain untuk menyelesaikan soal 29 nih. dr per dt 2 km per hari. dr itu adalah laju perubahan radiusnya ya, laju perubahan radiusnya. Pada laju berapa areanya akan tumbuh? Pada laju berapa? 3 hari setelah dia mulai. 3 hari ya. Saat T-nya 3 hari, yang ditanya adalah laju. Laju itu ada turunannya. dA per dt-nya berapa saat 3 hari? Oke, perhatikan baik-baik ya. Rate of area, dA per dt. Ini rate of radius. Ya, gitu ya. Jadi, saya masuk rumus A sama dengan 4πr kuadrat, luas dari lingkaran. Saya langsung di sini perhatikan, pakai turunan implisit. Pakai turunan implisit, R yang kita turunkan karena R yang berubah, 8VR, karena turunan implisit, dr per dt ya, begitu ya. Kita turunkan luas kiri terhadap T, turunkan luas kanan terhadap T. Turunkan terhadap T ya. Sama dengan, saya masukkan 8 kali V kali R. Perhatikan saat dia 3 hari, R-nya itu adalah 6 ya. 8 VR dr per dt. Oh, sorry. Areanya bukan 4 VR kuadrat. VR kuadrat saja ya. Bentar. Area dari lingkaran. VR kuadrat. Karena minyaknya itu bocor dalam bentuk lingkaran ya. Lingkarannya makin lama makin besar itu ya. dA per dt adalah 2VR baru dr per dt ya. Karena sebelah kiri kita turunkan terhadap T, sebelah kanan juga gitu. Baru masukkan 2V kali radiusnya saat 3 hari. 3 hari ini ya radiusnya adalah 6 ya. Dia 2 km per days. Berarti 3 days 6 ya. Kalikan 2 kali 3 6. D per dt-nya adalah 2. Kalau kita hitung 24 juga ya jawabannya sama ya. Kilometer kuadrat per hari gitu. Oke, kita ke soal berikutnya. Nomor 30. Ini adalah soal terakhir untuk latihan 2.1. Radius dari sebuah bola ini bukan lingkaran ya, bola spherical balloon, increase at the rate. Nah, kalau saya pakai cara yang tadi, perhatikan ya, rate dari ya, laju rate of radiusnya ya, perhatikan ya, dr per dt-nya 0,25 atau seperempat ya, ini dr per dt-nya. Cari rate of change of volume saat T-nya 3 detik ya. Saat T-nya 3, ditanya adalah rate of change in the volume. Perubahan volumenya berapa? Bukan tanya volumenya berapa ya, tanya perubahan volumenya, rate dari volumenya berapa di sini. Oke, kita masukkan rumus volumenya dulu. Volume itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Rumus dari volume dari bola ya. Rumus volume dari bola, kemudian baru saya turunkan. Kiri turun terhadap time, dV per dt, di kanan juga. Ini 3 ya, 3 kalikan ke 4/3, jadinya 4 VR kuadrat. R-nya turunkan, dr per dt gitu. Baru saya inputkan 4V, R-nya berapa? Oke, saat dia T 3 hari tadi, R-nya adalah 0,25 dikali 3 ya. Kenapa kali 3? Karena dia 3 hari ya, 3 hari. Setiap hari 0,25, naik 0,25 inci. Hari ketiga sudah dari 0,75 ya, 0,75 inci ya per detik. Oke, saya masukkan 0,75 atau 3/4 ya. Ini 0,75 sama dengan 3/4, supaya nanti gampang kita bisa coret ya. dr per dt-nya 0,25 atau seperempat ya. Saya ganti ini jadi seperempat supaya lebih mudah kita. Berarti hasilnya adalah 4 kuadrat nanti ini 16, 4 coret. Berarti 9/16 pi itu ya. Inci pangkat 3 per detik. 9/16 pi inci pangkat 3 per detik. Oke, bagaimana kalau saya gunakan cara yang limit ya? Kita gunakan cara limit seperti tadi.
Jadi yang sebelah kanan ini adalah cara langsung ya yang bakal kita gunakan nanti di subtopik yang lebih terakhir. Yang subtopik 2.1 ini kita gunakan limit untuk menyelesaikan turunannya ya. Jadi kira-kira seperti ini. Rate of change-nya ini 0,25 inci per second ya, per second. Jadi radiusnya itu 0,25 inci per detik ya rate-nya. Rate dari radiusnya sehingga saat waktunya 3 hari jari-jarinya menjadi 0,25 kali 3 ya, 0,75 inch gitu. Kemudian dia tanya rate of change in volume, kita pakai limit ya, volume sama dengan 4/3 V R pangkat 3. Kita masukkan R-nya gitu ya. R-nya itu adalah 0,25 T ya. Sorry, R itu fungsinya 0,25 T. Jadi radiusnya itu adalah 0,25 kali waktu. Kita masukkan 4/3 kali V kali radiusnya 0,25 atau 1/4 T pangkat 3 ya. Oke, baru kita turunkan nanti rate of change in volume, rate of volume-nya, baru kita pakai limit gitu ya. Limit H mendekati 0, volume saat T tambah H gitu ya. Saat T tambah H kurang volume saat T detik dibagi dengan H ya. Ini nanti kita dapat persamaan volume untuk time-nya. Tinggal kita input ke sini, baru kita selesaikan ya. Jadi kita dapat hasilnya juga sama, 9/16 pi inci pangkat 3 per detik. Oke, baik. Ini adalah pembahasan soal untuk subtopik 2.1 mengenai derivatif atau turunan ya. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan 2.2.